Halo, ketemu lagi dengan saya. Jadi sekarang kita akan lanjutkan perkenalan bahasa R dengan kita membahas vektor, yang merupakan suatu struktur data yang bisa dibilang salah satu yang paling penting dalam R ya, karena di sini Anda bisa memasukkan berbagai elemen ke dalam satu variabel. Oke, yang dengan sesuai Anda lihat, tipe datanya adalah vektor. Mungkin saya mulai dengan, saya tidak perlu ini dulu ya, jadi saya hanya butuh konsol ini saja, supaya jelas terlihat. Oke, jadi tutup dulu. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita membuat vektor? Nah, jadi kata kuncinya adalah kita akan menggunakan ini namanya nih. Oke. Dengan menggunakan C seperti ini adalah sintaks di mana kita bisa membuat suatu vektor di sini. Oke, Anda ingat ya, begitu muncul C dalam kurung, Anda akan memasukkan elemen ke suatu vektor itu di situ. Nah, mungkin yang kita butuh ingat di sini adalah satu vektor itu hanya memiliki satu tipe data saja. Jadi kalau misalkan isi dari vektornya adalah karakter, semuanya adalah karakter. Nah, coba kita memulai dari membuat suatu vektor bernama V, ya. Dan isi dari vektor itu adalah karakter semua. Saya mulai dengan C. Nah, saya masukkan elemen apa di situ? Dipisahkan dengan koma. Oke, bisa Anda lihat ya, C. Nah, kalau saya klik seperti ini dan saya coba print, maka Anda bisa lihat ada elemen ada 3 di situ. Dan kalau Anda ketikkan misalkan class dari V ini, Anda akan mendapatkan bahwa class-nya adalah characters. Nah, Anda juga bisa sekarang ya, membuat vektor, isinya adalah bilangan numerik, dan ini adalah metode yang kita pakai untuk menyimpan banyak angka gitu dalam suatu vektor. Oke, saya bisa isi berapapun ya, 5,6,44 ya, terus 9 seperti ini ya, atau saya ikut persis yang ada di kanan, di kiri ya. 126,4. Oke. Nah, sekarang kalau kita cek class dari Y ini, dia adalah numerik. Oke, jadi Anda bisa pasang berapapun di situ ya. Anda mau isinya berapa gitu ya. 8, 8, seperti ini. Nah, Anda bisa lihat juga di sini ya. Isinya adalah 4. Kalau saya print, Y, Anda bisa melihat seperti ini. Nah, kemudian yang menarik dari R juga adalah kita bisa memberikan nama ke dalam elemen di vektor. Jadi misalkan seperti ini. Saya mau ini numerik ya, cuma saya berikan nama seperti ini. Misalkan namanya Ferry. Kemudian di sini sama dengan 4. Nah, di sini perhatikan saya tidak memakai left word operator, cuma saya memakai sama dengan, dan ini merupakan suatu standar yang biasa kita pakai juga di R. Jadi kalau nanti Anda lihat di function, ini sama dengan sesuatu, kita pakai sama dengan, bukan left word. Jadi left word biasa dipakai untuk assign variable saja. Oke. Nah, seperti ini. Oke, Anda juga bisa lihat satu vektor bernama x underscore w seperti ini. Anda bisa lihat ada nama yang terasosiasi ke setiap elemen dari vektor. Oke, jadi di sini adalah cara Anda membuat vektor menggunakan fungsi C seperti ini. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah memanggil elemen dalam vektor. Tadi sudah Anda lihat kan ya, kita sudah memanggil beberapa elemen di vektor. Maksudnya kita sudah memiliki beberapa elemen dalam vektor. Nah, mungkin saya mulai dari definisikan dulu ya, biar sama persis seperti yang di kiri. 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5. Oke, jadi kalau Anda print isinya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara Anda memanggil elemen di vektor? Nah, pertama yang perlu Anda ketahui adalah dalam R, indexing itu dimulai dari 1. Oke, saya baru matiin kipas. Kelihatannya tadi agak mengganggu suaranya tuh. Oke, saya mulai dari sini. Jadi, mulai dari 1 ya. Jadi, elemen paling pertama itu bukan 0, tapi 1. Jadi, kalau saya ketikkan seperti ini, dia akan keluar 4. Oke, jadi cara Anda memanggil adalah dengan menggunakan kurung siku seperti itu. Y, kurung siku, elemen keberapa? Elemen ke-1. Nah, ini adalah. Misalkan saya mau memanggil elemen ketiga, saya lakukan seperti ini. Elemen ketiga. Kalau saya mau elemen dari 1 sampai 4, bagaimana caranya? Saya lakukan seperti ini. 1, titik 2, 4, seperti ini. Oke, Anda perlu ingat kan 1 sampai 4 tuh seperti ini. Jadi artinya Anda memanggil elemen dari
yang pertama sampai yang keempat. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya gimana kalau saya mau memanggil elemen nomor 4, 7, 6 seperti itu. Jadi bukan yang persis sequence seperti itu. Nah, saya akan menggunakan fungsi C. Ini nih. Oke, jadi C ini kan suatu vektor. Jadi Anda akan menggunakan vektor ini untuk menandakan elemen keberapa dari vektor Y ini yang ingin Anda ambil. Misalkan saya mau ambil elemen ke 4, 7, 6. Kan seperti ini kan ya keluarannya ya. Berarti kalau saya mau manggil elemen ke 4, 7, 6, pertama kurung ini, kemudian C, 4, 7, 6. Maka terpanggillah elemen ke 4, 7, dan 6. Anda bisa lakukan itu untuk elemen berapapun ya. Misalkan, oh nggak ada ya, di sini nggak ada elemen ke-8. Jadi makanya keluarnya NA. Oke? Not available harusnya di situ. Oke? Nah, kemudian kalau memanggil elemen pertama, mudah. Cuma kalau elemen terakhir seperti apa? Nah, di situ kita butuh mengetahui lagi satu fungsi penting, yaitu length. Dan length ini Anda gunakan untuk mengetahui panjang dari suatu vektor. Jadi kalau misalkan tadi saya pasangkan pakaikan V, kan tadi 3 kan ya. Nah, kalau misalkan Y, keluarnya harusnya 7. Oke, jadi length itu adalah fungsi yang Anda gunakan untuk mengetahui panjang dari suatu vektor. Nah, jadi kalau misalkan saya ketikkan seperti ini, itu kan artinya Y ke-7 kan ya, cuma kan bisa saja Anda langsung tidak tahu berapa ukuran dari vektor, panjang dari vektor. Jadi Anda memanggil elemen terakhir, jadi Anda memakai Y yang sebenarnya itu Y ke-7. Nah, cuma saya pakaikan length Y seperti ini. Oke, saya hapus biar nggak terlalu panjang. Atau cara lain adalah Anda memakai fungsi tail. Oke, saya print lagi si Y-nya nih. Jadi kalau saya pakai tail, saya ketikkan vektornya apa. Nah, kemudian kalau saya ketikkan 1, berarti dia manggil elemen paling terakhir, 5. Nah, fungsi tail itu bisa memanggil eh, ini nih, misalkan 3 elemen terakhir. Oke, di situ bukan 4 nih ya, harusnya 3 nih. Tail Y3, keluarnya adalah seperti ini. Jadi Anda bisa lihat karena dia memanggil 3 paling belakang nih. Ekor di belakang ada berapa? 3, kepanggilah 7, 6, 5. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Saya kira ngeheng tadi. Oke, itu fungsi tail ya. Kalau misalkan 4, berarti saya memanggil 4 elemen paling belakang. Itu adalah fungsi tail. Oke, jadi cukup jelas ya. Anda kalau cara paling sederhana pakai kurung seperti ini, dan Anda bisa lakukan berbagai cara. Dalam ya, misalkan seperti ini, atau seperti ini. Oke? Nah, kalau kita lanjutkan, nah ini cara yang lain untuk memanggil vektor. Nah, cuma mungkin saya memulai dari sini dulu nih, dari karakter vektor. Karena tadi kan si x underscore y ini sudah kita kasih nama kan ya. Sekarang saya bisa manggil Ferry seperti ini. Saya manggil Pram, saya sendiri seperti itu. Saya bisa manggil Fanny seperti ini. Nah, Anda juga bisa memanggil ini berdasarkan nama dari elemen tersebut. Jadi kalau saya ketikkan seperti ini, lihat ya, saya memanggil angka 4. Saya ketikkan nama elemen tersebut apa? Nah, keluarlah Ferry itu di sini. Saya memanggil Fanny, keluarlah seperti ini. Oke, jadi Anda lihat sama pakai kurung siku, cuma pakai tanda kutip di situ. Nah, kalau begini juga harusnya ekivalen ya, sama saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang saya mau memakai logical vector sebagai indeks. Misalkan ini berguna kalau Anda mau mengambil elemen yang misalkan gitu ya, filtering ya, Anda mau mengambil yang lebih tinggi dari 4 saja, atau Anda mau mencari yang sama dengan 4 saja. Oke, kita lihat dulu logikanya seperti apa. Kita pakai Y tadi. Nah, jadi Anda bisa seperti ini nih. Y, panjang nih ya, true, true, false. Jadi saya pakai vektor logical ya. Ingat vektor bisa apa aja termasuk logical. True, true, false, true. Apa yang akan keluar? Seperti ini. Jadi Anda bisa perhatikan, yang akan terpanggil adalah yang hanya true saja. True, 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 false. Sorry, true, true, false, true, true, false, true. Jadi itulah yang terpanggil.
Kayak mungkin biar lebih gampang, Anda misalkan bisa buat seperti ini nih ya. Ini saya copy paste. Jadi kalau saya ketikkan seperti ini ya, saya tinggal YA saja, seperti itu. Nah, Anda sekarang lihat nih, saya bisa lakukan seperti ini. Saya mau buat logical vector seperti ini. Y lebih besar daripada 4. Keluarnya kan false, 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 true, true, true kan ya. Nah, jadi Anda bisa masukkan vektor logical itu untuk memanggil elemen di Y yang lebih besar daripada 4. Jadi Anda tinggal ketikkan saja seperti ini. Nah, atau mungkin cara yang lebih panjang, Anda misalkan buat vektor logical dulu seperti ini. Saya kasih nama A gitu misalkan ya. Nah, kalau saya ketikkan seperti ini, equivalent jadinya. Jadi saya hanya memanggil yang lebih besar daripada 4. Nah, misalkan saya mau sekarang melakukan hal berbeda sedikit, ya, saya mau yang memanggil lebih besar sama dengan 4. Sama saja pada prinsipnya. Nah, kalau di sini yang terpanggil adalah yang 4-nya juga. Karena kalau Anda buka vektor logical tersebut, isinya seperti ini. True, false, 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 true, true, true. Di sini 4 termasuk. Oke, jadi Anda bisa lihat ada beberapa cara untuk memanggil elemen di vektor ya. Jadi bisa memakai logical vector, bisa memanggil namanya, karena namanya di situ adalah karakter, atau ya Anda panggil saja indeksnya seperti apa tadi. Ya, seperti ini maksud saya kalau memanggil indeks ya. Nah, tidak hanya untuk memanggil saja, mungkin Anda ingin melakukan hal-hal seperti oke. Oh ya, kelewat satu halaman tadi ya. Nah, sekarang saya mau memodif elemen dari suatu vektor. Nah, kita akan memakai vektor kita yang tadi lagi. 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5. Oke, apa yang saya mau lakukan di sini, saya sekarang mau mengganti dan juga menghapus elemen. Misalkan, saya mau mengganti elemen ke 1. Apa tadi isinya? 4. Kalau saya mau ganti ini jadi 10, saya tinggal merefer di mana yang mau saya ubah, kemudian saya isikan seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi 10 isinya ya. Nah, Anda juga bisa lakukan seperti ini, oke? Tidak ada masalah, oke? Misalkan sama dengan 100 gitu ya. Nah, itu juga bisa Anda lihat seperti itu. Oke? Nah, sekarang kalau saya mau mengganti beberapa elemen secara bersamaan, saya kembalikan ke sini. Jadi bukan hanya satu elemen saja, tapi beberapa elemen. Saya bisa ketikkan seperti ini. Y-nya seperti ini kan ya. Y, 1, 3, saya ganti menjadi misalkan berapa tuh? Saya tulis di kiri, 11, 12, 13. Nah, akan menjadi seperti ini. Oke, jadi dia intinya elemen 1 sampai 3 ubah menjadi 11, 12, 13. Saya mau pakai C ini juga nih. Karena vektor atau subset dari vektor saya ganti dengan vektor juga. Atau equivalent juga sebenarnya seperti ini. Bentar ya. Ya, C, 1, 2, 3. Nih, misalkan seperti ini. Nah, dia akan berubah kan ya. Atau ya saya bisa juga mengganti nih. Agak ribet nih. Ini kan bukan hanya 1, 2, 3 kan ya. Saya mau ganti jadi 1, 5, 7 pun juga bisa. Ini saya ganti berapa gitu ya. Atau saya ikutin di kiri ya. 10, 11, 12 gitu misalkan. Ntar, maaf ya, biar nggak ribet nih. Saya mulai dari sini lagi, baru saya ganti seperti ini. Oke, Anda bisa lihat ini sudah sama. Jadi saya mengganti elemen kelima, keenam, pertama, kelima, dan ketujuh. Nah, saya juga bisa melakukan seperti ini. Misalkan saya mau ubah jadi 0 semua. Jadi misalkan Y lebih kecil dari 4. Jadi misalkan saya mau mengubah semua elemen yang lebih kecil dari 4 menjadi 0 semua. Oke, ingat yang indexing tadi, saya tinggal bisa seperti ini. Oke, saya mau jadi 0 semua deh. Ya udah, saya masukin scalar di situ ya. Jadi kalau saya print, dia akan menjadi seperti ini. Tentunya scalar itu bisa saya ganti dengan berapapun ya, nggak harus 0, dengan 100 pun saya juga bisa. Jadi pada prinsipnya, apa yang indeks terpanggil di sini akan digantikan dengan suatu scalar. Nah, ini sorry ya, saya yang terakhir banget nih tidak usah Anda lihat nih. Ini ada suatu kesalahan di sini, jadi ini tidak valid. Karena sebenarnya Anda
ya ini malah salah ya. Anda sebenarnya hanya perlu memanggil tail-nya saja gitu. Tail, ya tail, Y3, seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau manggil 4 elemen pertama, ya Anda lakukan seperti ini. Kalau Anda mau truncate ya, gini lagi deh. Anda mau truncate, ya Anda tinggal nggak harus Y lah. Misalkan Y1 sama dengan memanggil elemen Y dari 1 sampai 4. Oke, jadi Anda buat satu variabel baru. Anda memotong. Oke. Oke, itu ya, jangan lihat yang terakhir. Yang terakhir ini nggak benar nih, salah. Oke, jadi Anda sudah bisa lihat bagaimana cara mendefinisikan vektor. Mendefinisikan vektor pakai C. Vektor itu isinya bisa macam-macam ya, tidak harus bilangan ya, karena saya bisa juga tulis seperti ini tadi ya, ada si V tadi misalkan. Saya juga bisa manggil V. V, V ya, Anda bisa memanggil di situ. Di sini memang contohnya di sini adalah yang numerik, cuma vektor itu isinya bisa apapun, termasuk tadi misalkan kita bisa membuat ini vektor isinya adalah logical, semua itu juga bisa. Tadi sudah saya contohkan kan ya. True, false, true. Seperti ini. Isinya adalah vektor logical. Kalau Anda cek tipenya, class-nya itu adalah logical. Oke, dan kemudian kita juga belajar cara mengganti dan juga menghapus elemen dari vektor seperti itu. Oke, Anda potong seperti itu ya, bisa ya. Oke, jadi sekian ya, dan semoga bermanfaat. Anda tentunya butuh mencoba-coba sendiri untuk lebih paham apa yang Anda lakukan di sini. Oke, sekian dan terima kasih.